Kisruh yang terjadi dalam rumah tangga Desiree Tarigan dan pengacara Hotma Sitompul semakin pelik. Pasalnya, setelah melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan Rabu kemarin atas dugaan pencemaran nama baik dan penyerobotan lahan, maka siang kemarin Desiree Tarigan beserta dua putranya dan kuasa hukumnya Hotman Paris mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Kedatangan Desiree tidak hanya meminta perlindungan hukum, namun juga berharap agar Komnas Perempuan dapat membantunya mendapatkan kembali haknya sebagai istri pasca diusir dari rumahnya yang telah dihuninya selama 22 tahun. Dan benarkah hampir semua fasilitas seperti mobil mewah yang selama ini dipakai Desiree dan ibundanya telah diambil kembali oleh suaminya? Masih jalan dulu dikit. Ditunggu dulu Pak, maaf. Priyanka, Regina, Andi, Putri, M. Syarif. Saya yang lain Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, hari ini klien saya Desi memohon perlindungan hukum ke Komisi Perlindungan Perempuan. Ya. Di sini ceritakan hal-hal yang dialami oleh klien kita secara keseluruhan dari A sampai Z. Kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desiree juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desiree untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-haknya seperti itu. Pertama, kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu? Ya, Pak? Mobil? Yang jual siapa, Bu? Yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Iya, tapi kan kalau sudah dikasih ke istri, masa lu tega sih ambil gitu loh. Mobil berapa sih? Katanya kan pengacara tenar. Iya kan? Mobil berapa sih? Itu loh ya, biar Anda tahu penderitaan ibu ini. Kan itu mesti dibicarakan di pengadilan dalam sidang tertutup. Ya, tapi yang pasti ada Andi Simangunsong. Sekarang saya berharap Tommy Sihotam, teman ibu itu dan teman saya, yuk damai. Nggak mau damai, gono gini. Nggak mau gono gini, maunya apa? Ikut aja. Masa saya mau mengangkangi hak orang lain? Ini ribut-ribut karena hanya kalian jawab deh. Dan tidak berhenti loh saya. Saya akan tetap uber dia. Baik pada organisasi, baik pada petugas hukum nanti. Prahara rumah tangga Hotma dan Desiree berawal dari kekecewaan Desiree yang tak bisa lagi masuk ke dalam rumahnya yang telah ditempatinya selama 22 tahun. Kondisi ini pun semakin panas lantaran tak lama dari keluarnya Desiree dari rumahnya, Hotma Sitompul pun membangun sebuah tembok pembatas yang konon tembok tersebut berdiri di atas lahan ibunda Desiree. Tidak hanya di situ, konflik suami dan istri ini pun semakin pelik lantaran sang ibu mertuanya ikut terseret dalam pusaran konflik rumah tangganya. Sontak saja, hal itu pun membuat Hotma Sitompul begitu kesal. Namun, sikap Hotma Sitompul yang membangun tembok tanpa meminta izin terlebih dahulu pada ibu mertuanya justru memantik kekecewaan di hati ibunda mertuanya. Maka, seperti inilah komentar Desiree Tarigan dan kuasa hukumnya menanggapi pernyataan Hotma Sitompul beberapa waktu lalu. Saya akan kejar dia.
Dia memanfaatkan seorang nenek-nenek yang sudah berumur hampir 90 berapa? 80. Hampir 90 tahun untuk upaya hukum. Sekarang saya mau tanya kalian. Seorang kalau dia cinta sama nenek itu, seorang nenek sudah hampir 9 tahun, 90 tahun, didatangi oleh putrinya yang sudah diusir, menangis, pulang ke rumahnya. Coba, hati nenek siapa yang tidak sedih? Pulang ke rumahnya, coba, hati nenek siapa yang tidak sedih? Coba, kenapa walaupun dia bilang, saya sangat suka. Padahal waktu dia diusir, datang pun tidak kepada ibu nenek itu. Yang lebih menyakitkan lagi, tiba-tiba dibangun tembok di atas tanah milik nenek itu. Kenapa neneknya harus sebagai pelapor? Karena sertifikat tanah itu atas nama ibunya. Jadi harus dia yang lapor. Bukan berarti Hotman memanfaatkan nenek-nenek. Karena kalau yang lapor orang lain pasti ditolak. Nggak mungkin 20 tahun saya membawahi puluhan pengacara bule melakukan kesalahan seperti itu. Jangan kau harus bedakan tanah ya di mana rumah mereka berdua berdiri sama rumahnya ibunya. Kalau rumah ibunya itu rumah ibunya dia. Pagar itu diberdirikan di atas tanah ibunya. Tanpa ketemu juga enggak, main bangun aja. Itu bakal dilaporin polisi. Dan selama seminggu ini ibunya bilang apa? Coba. Ibunya bilang apa soal apa? Nah, katanya sedih ya, bilang apa? Selama seminggu lah, semenjak pada tembok itu kenapa itu dipagar katanya? Ibu kamu gitu. Terus? Kenapa diserobot? Kok dirakus amat, tanahku diambil. Tuh, nenek-nenek padahal kemarin waktu konferensi pers, saya cinta ibu itu. Bagaimana seorang si Hotman mengatakan saya cinta nenek itu, putrinya nenek-nenek itu dikembalikan begitu saja, menangis di saat umurnya sudah hampir 60. Habis itu dibangun tanah di atasnya. Dibangun tembok. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan. Menandatangani surat kuasa. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang, saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya, secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? 22 tahun terlihat harmonis dan bahagia. Nyatanya,
Rumah tangga Hotma dan Desiree menyimpan prahara yang pelik. Betapa tidak, di balik romantisme Hotma dan Desiree yang terlihat di sosial media, hal itu justru bertolak belakang dengan kenyataan pahit yang dirasakan Desiree Tarigan. Ibunda Bams itu secara mengejutkan mengakui bahwa telah 7 bulan sudah ia pisah ranjang dengan suaminya. Ironisnya, keduanya tidak hanya pisah kamar, Desiree Tarigan mengaku hanya tidur beralaskan kasur lipat, hingga pada akhirnya membeli tempat tidur sendiri. Agustus 2020, tapi Desember masih minta, Mami, Papi, kuenya enak. Tadi saya hampir menangis ketika dia bercerita, malam pertama mereka pisah kamar. Dia tidak ada tempat tidur. Oh, velvet sama tempat tidur beda dong. Tempat tidur yang permanen tidak ada. Akhirnya dia tidur pakai velvet ya. Yang lipat itu ya. Kasur lipat. Istri konglomerat tanda kutip, kasur lipat. Ya, kan? Tempat tidurnya kasur lipat, bukan berarti tidak ada. Ya, tapi bukan tempat tidur yang ada berlian-berliannya. Dan dia 7 bulan itu akhirnya dia beli tempat tidur sendiri, ya kan? Bayang harus beli tempat. Jadi omongan siapa yang jadi percaya? Yang keempat dan paling banyak adalah di Instagram yang meminta itu dia selalu mesra, Mami, Papi, siapa? Siapa? Kan ada di Instagram di Mami Toko juga kan? Mami, Papi, ya kan? Pada saat Mami Papi diucapkan, Mami, kuenya enak. Belum lagi kata-kata khotbah yang sangat indah. Kamu tahu nggak, sudah 7 bulan terakhir itu, sudah tidak tidur satu kamar, benar? Sudah tidak tidur satu kamar, benar? 7 bulan mundur dari, mulai kapan tidak tidur satu kamar? Bulan awal 2019 kapan? Berapa? Agustus. Dia mengakui, dia membantah 22 tahun ya, nikah dengan pengacara besar. Satu pun rumah tidak ada atas nama dia. Kalau saya tidak mengkhawatirkan, kenapa begitu banyak pengacara dibentuk untuk lawan istrinya? Hah? Siapa yang takut berarti? Ada tim dari sini, ada tim dari daerah Batak, ada dari sini. Dibentuk 3 tim puluhan pengacara. Hotman sendiri. Hei Hotman, saya sendiri loh. Ini cuma ajudan ada buah-buah. Oke? Ya, jadi yang banci tampil saya atau siapa? Dia bilang saya mencampuri perkawinan. Saya mau tanya, saya kan pengacara. Saya kuasa resmi, berarti saya harus mencampuri fakta hukumnya kan? Saya harus bahas kasusnya. Dan ternyata yang ngomong itu tim pengacara dia adalah orang-orang perantau yang hidupnya memang juga dari kasus orang sebagai pengacara. Makanya saya bertanya kepada istri dan putrinya di rumah, itu para pengacara itu, tega nggak dia melihat begitu banyak pengacara untuk melawan seorang ibu yang lemah seperti ini? Sementara itu, pihak Desiree Tarigan menjelaskan siapa sosok pria yang ada dalam foto yang ditunjukkan oleh Hotma Sitompul. Sosok pria tersebut masih sangat muda dan juga bekerja sebagai salah satu tim kreatifnya. Soal selingkuh, ya, soal selingkuh, oke? Ibu Desi sudah jawab bahwa cowok itu adalah juga sering membantu Hotma dalam bidang apa? Elektronik, teknologi. Bahkan terakhir Januari 2021, Hotma sama itu cowok masih berfoto bersama. Mana? Ini dia nih. Hotma sama itu cowok masih berfoto bersama. Jadi kalau dia bilang saya sudah lama memperingati dia, ini Januari 2021. Jadi bagaimana bisa dikatakan ada perselingkuhan? Dia berangkat ke Bali sama dia. Mana ada orang wanita yang sudah menopause
bahwa anaknya masih berselingkuh. Kan udah gimana lagi coba? Ya? Vino dan Vina itu kakak adik adalah tim kreatif saya yang saya kontrak pada perjanjian kontraknya. Jadi mereka melaksanakan kerjaan secara profesional, mengerjakan sebagai tim kreatif saya. Batas pekerja sama inilah pemberi kerja dan penerima pekerja. Ini bukan foto, bukan saya punya, ini ada di Instagram. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silakan kalian menilai. Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi. Pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya sudah berulang kali dibilangin jangan bergaul sama orang itu. Tidak berduaan, jangan salah lagi. Beramai-ramai. Beramai-ramai. Saya tulus. Untuk fake itu tidak perlu 2, 1 fake, 1 tulus kan bisa jadi. Tadi ya, itu sengaja alasan diciptakan belakangan ini. Mengalihkan perhatian setelah dia menemukan pengacara yang hebat, langsung sampai ke Amerika berita ini tersebar. Benar nggak Bu?